Baik, kita lihat adalah aplikasi fisika dari vektor ya. Vektor itu adalah gaya kalau di fisika ya. Berat benda dengan berat 60 Newton itu artinya sudah dipelajari di fisika itu yang tegak lurus ya terhadap permukaan tanah. Ya. Nah, ini berat tuh selalu kalau kita ditimbang itu artinya ada gaya yang menarik ke permukaan tanah. Itulah yang disebut weight ya atau berat ya. Nah, kemudian miringnya adalah 30 derajat. Nah, kemudian kita lihat nih sisi miringnya. Tentukan gaya gesek ya. Kenapa ada gaya gesek? Karena kalau tidak ada gaya gesek, bendanya kan di bidang miring merosot ke bawah, ya. Oke, jadi yang ditanya ini gaya geseknya, gaya yang menarik sehingga si benda nggak merosot di bidang miring ini. Suka lihat kan ada benda merosot gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini, kalau ngelihat miring gini kan nggak begitu enak, maka sama bukunya ini buat kelihatan seperti sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, maka ini adalah sudut 240 derajat ya. Jadi karena patokannya adalah segitiga ini. Kenapa 240 derajat? Karena sudut ini adalah 30 derajat ya. Maka nah, pada segitiga yang Ibu tunjuk ini ya, maka dia akan memenuhi harga mutlak dari W. Harga mutlak itu selalu diambil harga positif dari suatu bilangan ya, atau suatu nilai dikalikan dengan kosinus 240 derajat ya. Kosinus 240 derajat itu dapat kita nyatakan sebagai kosinus dari 180 derajat ditambah 60 derajat ya. Dari rumus di trigonometri yang sudah dipelajari, 240 derajat ada di kuadran ketiga, berarti nilai kosinusnya negatif, maka kita tulis di sini negatif. Lalu kemudian karena rumusnya adalah 180 derajat ditambah atau dikurang sudut lancipnya, maka cos tetap cos ya. Ini cos 60 derajat. Maka cos 240 derajat adalah min kosinus 60 derajat, lihat di tabel yang sudah diberikan ya. Dia adalah setengah. Sudah dibuktikan juga di gambar segitiganya bagaimana ya. Oke, sekarang kita tinggal pakai. Jadi kosinus 240 derajat adalah min setengah. Oke, ini adalah nilai dari gaya yang menarik ke bawah, sebetulnya ada di sini nih ya. Nih gaya W kosinus 240 derajat itu yang ini. Nah, kemudian gaya yang tegak lurus ya, dengan bidang miring, dia itu adalah gaya yang sama ya, nilainya dengan gaya normal ini nih, ini gaya normal ya N. Gitu. Jadi resultante di sumbu Y karena bendanya diam nih, kata kuncinya diam. Nah ya, diam nih. Nah, jadi resultan di sumbu X itu 0, resultan di sumbu Y juga 0 ya. Jadi jumlah gaya-gaya di sumbu X sama dengan 0, jumlah nilai gaya-gaya di sumbu Y sama dengan 0. Jadi bendanya diam. Oke. Nah, kita lihat yang di sumbu X itu terdiri dari gaya harga mutlak cos 240 derajat ditambah F sama dengan 0 ya. Maka harga mutlaknya itu adalah 60 derajat 60 ya, karena W-nya 60 ini 60. Kosinus 240 derajat tadi adalah negatif setengah ditambah F ya. Maka F-nya atau gaya geseknya adalah kita pindahkan ke kanan menjadi negatif negatif 60
dikalikan kosinus 240 derajat. Kosinus 240 derajat adalah negatif setengah, maka ini adalah min 60 dikalikan dengan min setengah sama dengan positif 30 ya. Satuan gaya adalah Newton. Oke. Nah, sekarang yang gaya gesek udah ketemu. Sekarang ditanya gaya normal ya. Oh, oke, ini. Kita lihat di sini ya, yaitu N ya ditambah dengan harga mutlak berat dikalikan sinus 240 derajat karena ini posisinya yang ini ya, berarti dia adalah harga mutlak dari sisi miringnya ini dikalikan dengan sinus 240 derajat ya. Jadi ini sinus ditambah nilai normalnya gitu ya. Jadi ini gaya normalnya, maka harus sama dengan 0 karena diam. Nah, harga mutlak W adalah 60 dari soal. Ya, tuh. Sinus 240 tadi posisinya ya di sebelah sini, di depan sini. Jadi sama dengan di sini ya, karena dia sejajar, gayanya sama. Oke, maka sinus 240 derajat ditambah gaya normalnya harus sama dengan 0. Berarti gaya normal itu adalah negatif ya dari sinus 240 derajat karena ini N positif, ini di sisi kiri pindah ke kanan jadi negatif 60 sinus 240 derajat ya. Sinus 240 derajat itu adalah kalau sudah dipelajari ya, sinus 240 derajat itu sama dengan sinus 180 derajat ditambah 60 derajat ya. Berarti sinusnya di kuadran 3, berarti nilainya negatif. Karena dia rumusnya yang 180 ditambah dikurang alfa, maka sinus tetap sinus. Kita tulis lagi, lalu kita tuliskan sudut lancipnya ya. Sinus 60 derajat, kita lihat di tabel, ya sudah dibuktikan, ini negatif ditulis lagi, yaitu setengah akar 3, lihat di tabel ya. Nah, maka di sini adalah minus 60 kali ya minus setengah akar 3 ya, maka sama dengan 60 negatif kali negatif jadi positif, 60 kali setengah jadi 30, akar 3 sebagai pengalinya lagi, dan satuannya adalah Newton. Demikianlah penjelasannya.